Perhatian seluruh penumpang, kapal sebentar lagi akan berangkat. Bagi penumpang yang belum menonton film, dipersilakan turun di pelabuhan terakhir. Dan bagi penumpang yang sudah siap, harap duduk dengan nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, film ini dibuka dengan tahun 2009. Zaman Facebook masih pakai status galau dan BBM belum minta OTP. 6 mahasiswa, Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, Wahyu datang ke sebuah desa terpencil di Jawa Timur buat KKN. Niatnya pengabdian, realitanya paket horor all you can eat. Baru nyampe, Pak Prabu, kepala desa dengan aura "saya tahu tapi tidak mau jelasin", langsung ngasih peringatan keras, jangan lewat gapura terlarang. Di sana ada tapak tilas. Kalau di film horor, peringatan sama dengan tantangan. Kalau di dunia nyata, itu kode. Tolong jangan bikin konten. Mereka tinggal di rumah joglo. Suasana adem, sunyi, cocok buat overthinking jam 2 pagi. Hari-hari awal masih normal, sampai Nur dan Widya mandi. Dan disinilah film mulai bilang, kalian gak bakal mandi dengan tenang. Muncul makhluk hitam dan wanita penari Jawa. Bukan lewat pintu, bukan lewat jendela, tapi lewat trauma penonton. Belum seminggu KKN, Widya kerasukan. Tiba-tiba nari Jawa dengan full penghayatan, level lomba provinsi. Yang bikin ngeri, dia nggak sadar. Besoknya bangun kayak, "Hah, aku ngapain?" "Ya Wid, kamu nari." Dan kita semua nonton sambil mikir, ini KKN atau audisi tari alam gaib. Sementara itu, Nur mulai sering pusing. Kalau di film horor, pusing itu bukan masuk angin, itu tanda di volume akun gaib. Akhirnya Nur dibawa ke Mbah Buyut, dukun desa yang vibe-nya langsung kayak, "Saya tahu semua, tapi saya jelasin setengah-setengah." Nur disuguhi kopi, minum, pingsan. Mbah Buyut ternyata lagi negosiasi spiritual dengan sesosok nenek yang ikutin Nur kemana-mana. Bayangin, hidup aja berat, ini ditambah shadowing dari alam lain. Besoknya, kopi yang sama dikasih ke Widya, Ayu, dan Wahyu. Dan di sini dialog ikonik terjadi. Widya, "Mbah, kopinya manis." Mbah Buyut, "Nah, itu pahit." "Artinya apa?" "Kalau kamu ngerasa pahit itu manis, hidupmu lagi diincar." Widya langsung auto, "Oh, bukan kenapa, bukan siapa, tapi oh." Karena di film ini penjelasan lengkap itu DLC. Sementara yang lain panik, Bima dari awal udah beda, pendiam, sering hilang tengah malam, dan kelakuannya kayak NPC yang punya set gue lengkap. Anton suatu malam dengar suara perempuan dari kamar Bima. Dicek, ketemu sesajen di bawah ranjang. Ini momen dimana logika harus bilang, "Bro, kita pulang." Tapi ini film horor Indonesia, jadi semua orang sepakat, ya udah tidur. Dan di titik ini, film pelan-pelan ngasih sinyal. Yang bahaya bukan cuma setan, tapi manusia yang sok kuat iman dan sok kebal aturan. Masuk ke fase KKN mulai nggak masuk akal, tetapi tetap dijalani. Di sini Bima makin aneh, makin pendiam, makin sering keluar malam, dan mukanya kayak orang punya utang ke alam lain. Suatu hari, Nur tanpa sengaja mergoi Bima dan Ayu ribut. Topiknya gelang, bukan gelang kopel toko oren apalagi keranjang kuning, tapi gelang gaib yang katanya harusnya dikasih ke Widya. Nur langsung pasang wajah, "Ini bukan urusan aksesoris, ini urusan hidup mati." Belum sempat diproses, chaos mode aktif. Rumah joglo digerebek warga desa. Kenapa? Karena menurut warga, Widya terlihat sebagai seekor ular. Bayangin, kamu lagi diem, tiba-tiba satu kampung ngeliat kamu jadi reptil. Bukan cosplay, bukan metafora, beneran ular. Pak Prabu turun tangan dan bilang dengan tenang, khas seorang yang sudah capek hidup, sebaiknya KKN dihentikan. Logika setuju, keselamatan setuju, penonton juga setuju. Tapi Ayu tidak. Ayu bilang, "Kita harus lanjut KKN. Lanjut KKN di desa yang ngelihat teman kamu jadi ular. Ini bukan dedikasi, ini ngeyel spiritual." Jangan-jangan mereka nang tapak tilas. Nur mulai curiga berat sama Bima dan Ayu. Insting protagonisnya nyala. Dia nekat ke tapak tilas, tempat yang dari awal bilang, "Jangan kesini." Dan apa yang dia temui? Bima dan Ayu lagi berduaan di hutan terlarang, di tempat sakral. Bukan diskusi laporan KKN, bukan bahas UMKM desa. Mereka menjadikan tapak tilas sebagai tempat bersetubuh. Di titik ini, setan mungkin cuma duduk sambil bilang, "Lah, kita disalahin mulu."
mendekat ke Widya dan Wahyu. Mereka pergi ke kota, motor mogok dan tersesat di hutan. Karena di film horor, motor itu fungsinya cuma satu, rusak pas dibutuhin. Mereka ketemu kakek misterius yang baik banget. Diarahin ke pementasan tari Jawa, dikasih makan, ramah, hangat. Balik ke rumah, makanannya bangkai monyet. Bukan ilusi, bukan salah lihat. Dan di sini film bilang pelan-pelan, kalian itu udah masuk ke wilayah kami. Setelah semua kejadian ini, Bima akhirnya ngaku ke Nur. Malam pertama di desa, dia mimpi penari Jawa bernama Dawu. Dalam mimpi itu, Widya dililit ular dan Dawu bilang, kalau mau Widya selamat, kamu harus melayani aku. Dan Bima setuju. Dia harus datang rutin ke Tapak Tilas, harus ngasih gelang sebagai jimat, dan semua itu katanya demi keselamatan Widya. Nur langsung meledak, itu ajaran sesat, kamu cuma diperalat. Dan benar saja, Bima bukan pahlawan, dia cuma korban yang sok spesial. Saat Nur beres-beres barang, dia nemuin selendang di tas Ayu. Dan belum sempat mikir panjang, Widya dirasuki. Bukan biasa, ini Dawu yang masuk. Ngomong langsung ke Nur, jangan ikut campur. Artinya jelas, kamu bukan pemain utama di game ini. Pagi berikutnya, giliran Nur yang kerasukan. Bukan Dawu, tapi Badarahui. Tapi sosok nenek yang dari awal ngikutin Nur kemana-mana. Nenek ini beda, auranya bukan jahat tapi protektif, kayak antivirus spiritual. Lewat tubuh Nur, si nenek ngasih peringatan ke Widya, akan ada yang tidak selamat. Tapi dia juga tegas, aku tidak akan membiarkan Badarahui mencelakai Nur. Artinya apa? Ini bukan perang manusia versus setan, ini perang setan versus setan. Nur siluman, dan boom, dia nemuin gelang Dawu di tas Widya. Konfrontasi terjadi. Dan disinilah Ayu akhirnya buka topeng. Dengan wajah tanpa rasa bersalah, Ayu ngaku, aku yang naruh gelang itu. Kenapa? Karena itu imbalan, supaya dia bisa bersetubuh dengan Bima. Bukan cinta, bukan terpaksa, tapi transaksi gaib. Di titik ini, Nur sudah kehabisan kesabaran. Bukan marah lagi, ini fase cukup. Nur memutuskan, KKN harus dihentikan sekarang. Logika akhirnya menang, tapi terlambat. Sudahi KKN-nya. Kenapa sih? Malamnya Bima bergerak ke Tapak Tilas, kayak orang kena autopilot neraka. Widya menyusul, dan yang dia lihat bukan hutan, tapi pendopo terbengkalai dengan pentas tari Dawu, penari, gamelan, semua menggah. Di waktu yang sama, Nur balik ke rumah Joglo, dan menemukan Ayu sekarat di ranjang. Napasnya tinggal sisa, tubuhnya rusak, dan auranya sudah bukan milik dunia ini lagi. Warga desa akhirnya menemukan Bima di Tapak Tilas, telanjang, sekarat, hancur, bukan karena diserang, tapi karena perjanjian yang dia buat sendiri. Nur akhirnya menceritakan semua dosa mereka ke Mbah Buyut, dan disinilah nama asli muncul. Dawu itu bukan nama, itu gelar, dan wanita penari menghantui mereka dari awal adalah Badarahui, penguasa desa, pemilik wilayah, Ratu Angkoromurko. Mbah Buyut lalu masuk ke dunia arwah Angkoromurko, tempat di mana janji nggak bisa ditarik dan dosa nggak bisa dibantah. Di sana, Ayu dipaksa menari oleh Badarahui. Widya dihalang-halangi. Pergi Bima, sudah terlambat. Widya berhasil diselamatkan, tapi Bima dan Ayu tidak. Mbah Buyut menjelaskan dengan dingin, Bima berkali-kali bersetubuh dengan Badarahui, dan anak-anak mereka adalah ular-ular. Ular itulah yang sekarang menjerat Bima di Angkoromurko. Sementara Ayu dijerat selendang, dijadikan pengganti Widya sebagai penerus Dawu. Hukuman mereka, sukma terperangkap selamanya. Bukan karena desa jahat, tapi karena mereka melanggar aturan sakral dengan sadar. Setelah semua neraka itu lewat, KKN resmi berakhir. Pentingnya saya memang gagal menjaga kalian, Mbak. Bukan dengan upacara penutupan, bukan dengan foto kenang-kenangan, tapi dengan trauma seumur hidup. Nur, Widya, Anton, dan Wahyu akhirnya meninggalkan desa. 4 orang, bukan 6 orang. Dan film dengan kejam kasih info satu persatu, tanpa musik lebay, tanpa dramatisasi murahan. 4 hari setelah mereka pergi, Bima meninggal. Bukan kerasukan, bukan keras kepala. 3 bulan kemudian Ayu menyusul, bukan karena sakit biasa, tapi karena sukmanya sudah lebih dulu disandera. Tubuh cuma nunggu waktu. Dan di sini film kayak bilang, jangan kira bisa main aman setelah melanggar. 4 tahun berlalu, Nur dan Widya sekarang duduk rapi, diwawancari pembuat film dokumenter. Nada bicara tenang, tapi mata mereka udah pernah lihat neraka. Mereka bilang satu hal penting, semua nama disamarkan, bukan demi privasi, tapi demi keselamatan. Karena beberapa cerita lebih baik tetap jadi legenda.
Dan saat penonton pikir film sudah selesai, Nur mengunjungi seorang kiai, bukan minta doa, bukan minta pengusiran, tapi minta jawaban. Dan disitulah terungkap, Mbah Dok, arwah nenek yang sejak awal ngikutin dan melindungi Nur. Bukan kebetulan, bukan karena Nur spesial tanpa alasan. Itu penjaga, itu perisai. Dan kalimat terakhir itu bikin semua kejadian kehubung. Nur selamat, bukan karena dia paling baik, tapi karena dia paling patuh sama batasan. Film ini bukan cuma soal setan, bukan cuma soal tarian, tapi soal manusia yang dikasih peringatan, lalu ngeyel. Desanya nggak jahat, aturannya jelas. Yang hancur adalah mereka yang melanggar, berdosa, dan merasa aman karena nggak kelihatan. Karena di dunia ini yang paling bahaya bukan makhluk halus, tapi manusia yang ngeremehin larangan. Tamat. Perhatian untuk seluruh manusia, kita telah sampai di pelabuhan akhir cerita. Terima kasih sudah ikut berlayar dalam pelayaran kali ini. Jika masih ada adegan yang mengganjal, ingat itu urusan sutradara, bukan urusan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pelayaran berikutnya.